Selamat pagi. Arifika dosen desain akan membahas tentang langgam desain. Ini adalah materi untuk mata kuliah DKV 1 untuk mahasiswa semester 3 di Unindra, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mau tahu sedikit gitu ya, intermezzo pengenalan mengenai langgam desain. Di sini saya ngasih slide-nya banyak banget teksnya gitu ya, karena ini saya sampaikan sama persis seperti materi yang saya berikan berupa PDF untuk para mahasiswa DKV 1 supaya bisa jelas membacanya, karena saat ini kita sedang kuliah online biar lebih jelas. Oke, jadi saya bahas nih ya, langgam atau gaya desain. Jadi langgam itu gaya ya, gaya di bahasa ini, bahasa mungkin apa namanya ya, di dunia seni dan desain gitu. Langgam itu adalah gaya, gaya desain, merupakan representasi gaya pada zamannya maupun zaman sebelumnya yang terikat waktu dan tempat, bahkan pengembangannya maupun pembaruan pada zamannya. Intinya nih, dulu kan pada zamannya misalkan dulu ada zaman pop art, ada zaman postmodern, zaman Art Nouveau, Art Deco, Yunani kuno, itu apa namanya, masing-masing punya gaya seni, melahirkan gaya seni, aliran seni, gaya desain gitu. Dari seni itu lama-lama kesini sininya bergerak jadi ada juga gaya desain gitu. Langgam desain juga mengadopsi dari gaya atau aliran seni yang ada gitu. Apakah misalkan gaya desainnya itu ataupun gaya seni gitu, bingung ya antara dua itu, desain sama seni kalau ketika ngomongin gaya, karena juga sudah kadang bisa sama, bisa juga modifikasi gitu, atau ya karena munculnya itu di era-era sekarang-sekarang ini bisa jadi dibilangnya gaya desain gitu. Misalkan bisa mengadopsi dari gaya atau aliran seni. Jadi ketika dulu misalkan ada The Steel-nya Mondrian, saya senang banget ya sama The Steel karena saya suka yang geometrical, apalagi kotak-kotak, ordered gitu. Terus ada garis-garis gas hitam gitu. Misalkan ketika ada artis Mondrian itu sekarang bisa jadi gaya gaya desain. Ada steel Mondrian, yaitu ya yang kotak-kotak gitu. Itu misalnya gampangnya kayak gitu. Kita mengadopsi itu gitu menjadi suatu gaya desain atau grafis ketika kita sebagai desainer mau ngedesain sesuatu. Nah, makanya di sini juga saya tulis di sana, seringkali desainer menggunakan langgam desain tertentu ataupun misalkan langgam seni untuk mendukung komunikasi pesan ataupun untuk menarik perhatian gitu. Mendukung komunikasi pesan, misalkan gaya yang dipakai itu memang memang sesuai dengan brand voice, brand character, brand tone of voice. Jadi mirip personality-nya dari suatu brand itu mirip sama ciri khas dari suatu gaya tertentu, misalkan seperti itu. Ataupun ya nggak ada hubungannya sebenarnya suatu gaya yang dipakai oleh desainer untuk mendesain suatu media, nggak ada hubungannya sama brand tersebut, hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, bahkan kadang saat ini ada pula yang memadukan beberapa langgam dalam karya visual. Jadi dalam satu karya visual bisa aja ada beberapa langgam, ya nggak apa-apa. Misalkan di situ ada pop art, tapi juga ada art deco misalkan. Pop art digabung sama poligonal, ada aja. Ya nggak apa-apa. Bentar ya. Bentar, anak saya minta minum Evelyn. Danes tuh udah demikian ya sayang. Itu Danes ya, tuh gelas hijau ya. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa langgam desain diantaranya ada etnik, vernacular, high-tech, art nouveau,
Art Deco, Pop Art, langgam flat design, langgam low poly, langgam geometric art, dan masih banyak lagi langgam-langgam seni dan desain yang lainnya. Nah, langgam desain yang muncul akibat proses dari waktu sebelumnya yang diaplikasikan pada karya biasanya disesuaikan lagi atau dimodifikasi. Maksudnya gini, teman-teman ya. Misalkan nih, paling gampangnya kan sering banget pop art ya. Apakah itu pop artnya Lichtenstein atau pop artnya Warhol gitu ya, sering banget dipakai buat ngedesain. Kita mau pakai nih pop artnya Warhol gitu. Kita tahu Warhol itu Andy Warhol ya, ciri khasnya mungkin kalau kalian punya kaos Uniqlo gitu pernah ada kaos Andy Warhol gitu, X collab sama Andy Warhol Uniqlo-nya. Mau pakai pop artnya Andy Warhol nih. Andy Warhol ciri khas pop artnya adalah misalkan pengulangan bentuk, terus warnanya seperti itu. Tapi karena mau di-combine dengan personality brand, misalkan untuk suatu brand gitu ya, promosi, disesuaikan lagi gitu, dimodifikasi, nggak plok-plok banget pop artnya di Warhol, misalkan seperti itu. Jadi misalkan warnanya yang tadinya warnanya ngepop, misalkan dipakailah warna-warna yang ke arah pastel color atau warna-warna yang intensitasnya tidak kuat, kurang kuat gitu, bisa aja kayak gitu. Nah, terus langgam desain tertentu dapat dilihat dari ciri khas bentuk, warna, dan komposisi. Jadi setiap gaya seni dan desain atau langgam seni dan desain itu, setiap gayanya ya, itu punya ciri khasnya masing-masing. Bisa dilihat dari bentuknya kah, warnanya, atau komposisinya. Di sini ada berbagai aliran seni, desain yang sudah bisa yang udah ya gaya ya, udah bisa dibilang gaya gitu. Jadi ketika bilang gaya ya berarti ya dia punya ciri khas di dulu di masa itu tuh kayak gimana gitu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini, saya memilihkan ya untuk dibahas adalah etnik, art nouveau, art deco, geometrical, pop art, dan flat. Juga ada nanti poligonal ya. Tuh. Langgam desain etnik. Nah, etnik desain gitu. Menitik beratkan pada sisi tradisional dan pada etnis tertentu gitu. Ketika kita membuat suatu desain yang mengaplikasikan gaya etnik, kita bisa mengadopsi atau memodifikasi bentuk dari karya-karya seni, arsitektur, kriya, kain, dan lain-lain berkaitan dengan etnik yang ada. Misalnya, kita mau mendesain poster untuk event UMKM yang dari Jawa gitu ya. Maka misalkan nih kita lagi mau ngedesain poster event atau acara pameran UMKM produk-produk dari Jawa. Nah, kita berarti kita harus tampilannya nih biar kelihatan Jawa banget. Berarti kita bisa ngambil ornamennya atau apanya gitu. Kita bisa lihat dari batiknya, bisa lihat dari ukiran yang ada di rumah tradisional Jawa seperti itu ya. Jadi kita bisa ngeliat nih dari seni, arsitektur, kriya, kain, dan apapun itu yang memang itu adalah artefak dari etnis atau etnik itu. Nah, ya ciri-ciri raut bentuk, komposisi, dan warnanya bisa dilihat dari karya-karya tersebut sesuai etnisnya. Kalau misalkan kita tahu nih, udah tahu batik kawung gitu, batik kawung ya kayak begini, ketika kita tarik untuk ngedesain poster, bisa saja dalamnya ini kosong gitu, itu cuma ngambil outline-nya saja, tapi masih terlihat batik kawung, seperti itu contohnya. Poster desain atau layout yang berkaitan sama etnik. Nih, ini ada ini ya, tampilan poster disertai dengan ornamental etnik khas daerah yang diolah secara kreatif nih. Ya, jadi ini adalah elemen-elemen yang diambil gitu ya dari ciri khas etnik tertentu lalu dimodifikasi lagi. Dan juga ketika tampil sebagai layout, lihat ya, mungkin gini, pada saat kita ngambil dari etnik mana nih? Dari batik dari etnik Jawa misalkan, tuh kita ngambil batiknya. Nah,
kita udah tahu nih karakteristik batik, kain batik itu ya kan memang penuh ya. Hmm, ornamennya itu penuh gitu di full di kain itu, tapi ketika kita ngambil untuk diaplikasikan ke media gitu sebagai suatu tampilan desain, kita nggak harus ngambil semuanya penuh di artworks itu, di area kerja itu. Kita bisa aja naruh nih kayak gini, misalkan taruh di ujung-ujungnya gitu, atau di sini nih cuma hanya ditaruh di ujung kiri, pojok kiri atas dan juga pojok kanan bawah. Yang memang sih kalau yang di tengah ini ya, ini ada lagi ornamen lain, bukan beda sama yang ini, boleh-boleh aja, tapi tetap ya desain gitu. Itu adalah uh, seni terapan gitu, applied arts, di mana kalau ngedesain itu pasti ditujukan untuk banyak orang yang harus bisa dilihat, dibaca, diakses, pokoknya itu harus ada, harus bisa tersampaikan di sana. Desain komunikasi visual, kita mengkomunikasikan secara visual gitu kan lewat desain. Berarti kalau misalkan desain poster ya harus bisa dibaca, karena kan poster itu memang untuk dibaca. Nah, oleh karena ada fungsi-fungsi yang harus terpenuhi, tujuan yang harus terpenuhi, maka ketika kita mendesain poster dengan menggunakan suatu gaya atau langgam, jangan sampai langgamnya itu justru mengganggu fungsi utama poster, yaitu bisa dibaca, bisa mendapatkan informasi, bisa menekan pesan. Itu jangan sampai dikalahkan oleh um, rumitnya grafis yang kita pakai. Nah, makanya di sini kan kita lihat yang sebelah kiri kan tetap nih kelihatan headline-nya Pesona Indonesia gitu. Sini masing-masing ada apa namanya teksnya gitu kan di sini kan. Tapi ini pakai prinsip desainnya yang emphasize. Jadi di tengah-tengah kelihatan fokusnya, terus ada sengaja nih dibikin kayak gini nih biar langsung fokus ke tengah tapi menyebar ke sini biar dari tengah kita ngelihat ke penjuru lain. Nih komposisinya radial ya, radial. Terus ini udah deh taruh dekoratif elemennya, yaitu dari etnik, ornamen etnik taruh di ujung-ujung sini, nggak spread ke semuanya. Tapi ternyata backgroundnya juga kayak kayak mirip-mirip abstrak atau ornamen ya, itu mungkin yang dimainin lagi. Makanya modifikasi, mengadopsi, memodifikasi lagi gaya atau langgam yang ada gitu. Ciri khasnya bentuknya kah, warnanya kah, bisa dimodifikasi lagi. Terus yang tengah juga sama mirip, tapi itu tadi ya komposisinya beda, peletakannya atau layoutnya beda. Nah ini kalau yang di kanan nih kita lihat di backgroundnya pakai pakai jadi kayak pattern tapi tidak serumit yang tengah gitu. Nah terus kalau untuk yang ilustrasi utamanya nih atau ilustrasi pendukung ya, ilustrasi utama sih ya, karena ini kayaknya illustration driven, di mana ilustrasinya kayak sesuatu hal yang untuk menarik perhatian, ini juga etnik gitu ya, yang diolah secara kreatif. Ada lagi langgam desain Art Nouveau. Nih, Art Nouveau ini dulunya gitu, kalian bisa baca-baca lagi di internet, cari biasa di art history gitu, coba cari. Bisa ada .org. Aliran seni rupa di tahun 1890 sampai 1910-an sebagai reaksi terhadap industrialization, atau di mana mesin yang mendominasi. Nah, jadi pada saat itu ada gerakan gitu ya yang manusia itu seakan apa namanya, menghilang gitu gara-gara ada dominasi mesin itu gitu. Oke, oleh karena itu gaya ini hadir untuk protes terhadap hal tersebut. Biasanya gitu ya kalau ada aliran seni sebagai protes atau sebagai ekspresi akan suatu hal di masanya. Gaya ini kaya akan ornamen dan asimetrik yang identik dengan karakteristik tumbuhan yang berliuk-liuk. Kita lihat nih di sebelah kanan. Dan seringkali juga ya gambar objeknya itu Art Nouveau seringkali wanita gitu, karena ya itu rambutnya bisa diliuk-liukan, terus mungkin bajunya gitu, atau ada hiasan di rambutnya dibikin meliuk-liuk seperti ini nih. Masih banyak lagi karya-karya Art Nouveau lainnya bisa dicari ya. Jadi gini, kalau misalkan kalian, wah itu kalian, nggak apa ya teman-teman, saya suka bilang kalian-kalian di kelas karena ya saya tua, maksudnya masih muda gitu kan. Kalau mau mengadopsi gaya atau langgam seni di zaman yang mau kita ambil, misalkan mau ambil Art Nouveau gitu ya, cari dulu
artworks atau karya seni yang memang benar-benar diciptakan di zamannya. Makanya itu tadi mungkin kalian bisa nyari website ya, dari suatu museum, dari misalkan arthistory.org, saya lupa ya, pokoknya ada org-nya gitu, organization kan. Atau pokoknya situs website official di mungkin pemerintah di negara yang dulu pernah menghasilkan karya seni dan juga punya seniman Art Nouveau. Cari dulu yang memang otentik karya di zamannya. Kalian bisa ngelihat, oh misalkan kalian ngeliat 10 karya nih, oh berarti Art Nouveau ciri khasnya begini ya, baru deh bisa kalian ambil. Oh berarti meliuk-liuk, terus warnanya, pilihan warnanya adalah warna-warna yang ke arah gelap sama terang, bukan warna tengah lagi, bukan warna yang merah, kuning, biru murni gitu. Udah ada yang ditambahin putih, ada yang ditambahin hitam, misalkan seperti itu. Berarti ciri khasnya seperti itu, kayak gitu. Ambillah yang memang di zamannya dulu lihat, lalu kalian modifikasi sesuai dengan tadi, apakah sesuai dengan tujuannya mau gimana, apakah sesuai dengan brandnya, karakternya, personalnya gimana, atau yang lain-lain. Ciri ukiran dan uliran dari flora yang dibuat juga cenderung tampil too much atau berlebihan untuk menekankan keterampilan yang sifatnya sangat emosional. Nah, karena tadi ya, dia against machine gitu. Art Nouveau. Nah, ini contoh penerapan poster-poster Art Nouveau seperti ini ya. Tadi yang saya bilang ini ciri khas warnanya begitu, sering pakai warna hijau misalkan. Terus tadi nggak ada warna tengah lagi kayaknya di situ. Antara warnanya memang ke arah terang atau muda atau gelap sekalian. Kan merahnya merah begini, hijaunya hijau yang seperti ini, terus ada warna putih, bluish ya, white tapi bluish gitu. Tampilan poster disertai dekorasi berbasis sulur tanaman ataupun garis yang berirama seperti ayunan cambuk dan elemen kaca patri melingkar nih ya. Ciri seperti ini. Satunya ada Coca-Cola ya pernah bikin ini ya. Atau ini adalah artworks dari directory dari suatu apa dari seseorang atau memang benar Coca-Cola, saya nggak tahu nih ya nih Coca-Cola ini apakah memang benar iklannya official dari Coca-Cola atau mungkin ada orang yang bikin karya karya Art Nouveau yang memang dia ingin mengabarkan tentang Coca-Cola. Ada langgam desain Art Deco. Kalau tadi Art Nouveau itu meliuk-liuk, sulur-sulur, ini Art Deco ini malah mengkotak-kotak, tajam-tajam gitu. Nah, Art Deco ini setelah Art Nouveau ya, masanya ya 1920 sampai 1939. Sebagai bentuk perlawanan terhadap keanggunan. Jadi, Art Deco ini anti elegance. Oh god, elegance. Tapi nggak apa sih anti ya. Ini berarti gue ya, saya ya, anti elegance. Jadi kalau teman-teman belum tahu atau maksud saya yang belum tahu, saya itu paling sebel banget kata elegan. Kenapa saya sebel kata elegan? Karena far away pada suatu hari itu pernah ya ada mahasiswa yang presentasi ke saya itu mata kuliah di KV2 tentang logo, konsep logo untuk sedot WC. Konsep sedot WC ya, bayangkan teman-teman, sedot WC konsep logonya itu adalah menggunakan elemen bla 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 karena supaya elegan. Skakmat. Sedot WC itu elegan. Ini apa jokes aja lucu ya. Uh, saya speechless nih. Sedot WC elegan. Pertama, apanya yang elegan? Apakah nanti mas-masnya yang datang itu elegan? Saya di sini nggak itu sih ya nggak open cam gitu pengen niruin gaya elegan sedot WC gitu. Atau cara menyedot WC-nya elegan. Atau apa gitu. Coba deh gitu. Jadi tolong ya siapapun itu kalian teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya jangan selalu bikin konsep desain itu atau konsep logo misalkan konsepnya adalah elegan. Emang kenapa harus elegan? Elegan itu apa sih? Mungkin nih ya, ada pilihan kata diksi kali ya, diksi yang sebenarnya kalian tuh pengen ngomong apa gitu, tapi malah jadi elegan. Apakah misalkan premium, apakah misalkan sophisticated, apa
apa namanya, aduh banyak deh ya gitu, nggak harus elegan, coba lihat deh sedot WC elegan, coba ya gitu nih, jadi ini nih kemana-mana nih. Yang selalu dikaitkan dengan kemewahan. Nah, itu apakah mau bilang mewah gitu? Apa mau bilang anggun? Tadi sudah bilang anggun belum sih? Jangan selalu pakai kata elegan atau mau bilang silent, mau bilang mature. Nggak harus elegan ya. Nah, gaya Art Deco ini kaya akan ornamen geometris yang distilisasi secara sederhana dan garis-garis kaku yang simetris nih. Ornamen geometris, tapi tetap ada kayak pengulangan garis, pengulangan geometris, bentuk-bentuk geometris kayak ada kotak, ada segitiga, ada trapesium ya. Seperti ini. Kalau typeface-nya pun yang begini ya, yang kaku gitu tuh, yang benar-benar kayak kalau dilihat ya elemen-elemen geometris sih gitu. Terus sering ada kayak refleksi sinar seperti ini. Jadi eh, kebanyakan art deco itu tuh tadi ada refleksi-refleksi gitu. Itu refleksi cahaya sinar. Nih, bagi art deco itu mereka mengusung prinsip modernism di mana mewah tidak harus memunculkan ornamental dekoratif. Jadi, gimana caranya supaya terlihat mewah tapi tidak dekoratif, tidak rumit, riweh gitu, ribet. Ya udah pakainya elemen dekoratif, elemen geometris simple gitu. Mewahnya adalah dengan cara ini, kayak refleksi sinar, gradasi gitu kan. Terus kayak ada ya udah garis-garis yang order, rapi, bersusun. Nih, tampilan poster yang mengadopsi gaya atau langgam Art Deco didominasi oleh aksen kaku dan garis yang tegas nih ya tuh. Beberapa contoh posternya. Kita lihat di sini tadi ya sama ya ada uh, gradasi tapi elemen-elemennya itu geometrik ya kan, kita bisa lihat di sini nih sering banget pengulangan-pengulangan, ada pola simetris, kadang simetris, ada pengulangan-pengulangan bentuk ataupun garis yang simple tapi berkesan mewah gitu. Langgam desain geometrik dan poligonal. Aduh, saya mau menyeruput kopi dulu sebentar. Kebanyakan cuap-cuap. Hmm. Geometric art tadi judulnya pasti. Oh ya, ada langgam desain kenapa saya dibuat geometrik dan poligonal sama gini. Jadi bukannya bermaksud untuk geometrik adalah poligonal atau poligonal sama dengan geometrik, enggak. Kadang ada yang mencampurkan dua langgam ini, sebenarnya itu berbeda dari sisi memang namanya dan ya gaya di masanya gitu. Kalau geometrik itu lebih ke shape-shape yang geometrik tapi dia datar gitu ya. Kalau poligonal memang sih terbentuk dari kotak, trapesium, mungkin layang-layang, jajaran genjang, ataupun bahkan bentuk yang bersisi-sisi, tapi dia akhirnya nanti secara keseluruhan dia membentuk sesuatu yang 3D. Kita langsung lihat aja ya. Jadi itu beda. Geometric art, bentuk seni abstrak berdasarkan penggunaan bidang. Maksudnya abstrak ke sini bukan yang nggak jelas gitu ya. Maksudnya gini, ini gara-gara istilah sih ya. Jadi saya bahas sedikit. Ketika kita mendengar nama abstrak itu bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, kalau ngomongin seni abstrak berarti ya seni yang memang gampangnya nih, yang seni yang tidak figuratif, literally kelihatan bentuknya itu apa gitu. Gampangnya gitu deh, gitu. Nah, bentuk seni abstrak berdasarkan penggunaan bidang geometris dan garis yang didasari atas perbandingan seni dan matematika. Nah, di sini ada matematika karena ya shape geometris itu, bentuk geometris kan memang matematis ya, ada lingkaran. Matematis itu bentuk geometris itu matematis karena bisa dihitung. Kenapa dibilang matematis? Karena bisa dihitung keliling dan luasnya. Lingkaran, kotak, segitiga itu kan kita bisa ngitung kan keliling sama luasnya gitu. Gaya ini menekankan pada visual dua dimensi. Nah, tadi saya bilang dua dimensi, di sini nggak ada bentuk 3D gitu, dua dimensi. Kalaupun mau yang bentuknya figuratif nih, tetap kelihatan nggak terlalu langsung burung gitu, tapi dia terbentuk dari geometris. Nah, ini pun ya itu tadi dua dimensi, nggak 3D, nggak ada dimensinya lagi gitu, flat.
Ya, kalau mau dibilang flat design ya bisa aja sih karena dia flat, tapi tetap ini tersusun dari geometris. Jadi bisa juga ini adalah mengadopsi dari geometric art. Geometric art ini juga banyak ada di berbagai negara, di berbagai belahan dunia gitu ya. Kan ada di Arab, ada di mana-mana. Permainan pola bidang geometri dan garis yang disusun membentuk pola atau objek gitu. Tadi katanya abstrak gitu. Iya, tapi juga sering disusun membentuk suatu pola atau objek kayak objek di bawah ini, nah pola ini yang atas sama bawah. Objek yang dibentuk tidak diharuskan menghasilkan efek berdimensi ya. Nah, kalau polygonal design, lihat bedanya ya. Ini kita lihat nih yang paling gampang kelihatan yang tengah nih ya, yang pohon. Ini dulu kursornya nih. Pohon ini kan kelihatan ya kayak dibentuk sama segitiga 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 gitu kan, tapi akhirnya dia membentuk pohon yang seolah-olah berdimensi karena penggunaan warnanya ada highlight, ada shadow yang kelihatan ada cahayanya dari sini gitu. Semuanya nih ya, cahayanya dari sini jadi awannya pun juga gelap di bawah. Jadi memunculkan kesan 3D tapi disusun atas geometri atau itu poligonal eh, apa namanya? Shape yang poli, sisinya itu bisa banyak gitu, bisa 3 atau lebih, ini kan segitiga. Nanti mungkin bisa muncul dalam segi 5, nih di sini kita bisa nemuin segi 5, segi berapa gitu. Makanya namanya polygonal design. Bedanya tadi udah tahu ya teman-teman ya. Nih, untuk polygonal design yang sederhana kita bisa lihat di sini nih, ini masih sederhana ya, yang pohon ini ya, di mana bentuknya tidak terlalu rumit kecil-kecil. Ini gede-gede nih segitiga-segitiga. Nah, kalau mau ngelihat yang agak kompleks dan rumit kita bisa lihat di atas. Nih, ini tersusun dari kecil-kecil gitu ya, poligonal kecil-kecil akhirnya jadi kayak bener-bener kayak bentuk 3D gitu, disusun atas poligonal-poligonal gitu. Cahayanya dari mana? Benar-benar mengikuti prinsip jatuhnya cahaya dan bayangannya ada di mana gitu. Ini ada juga agak kompleks juga ya dibanding yang pohon ini karena dia itu tadi lebih kecil-kecil, warnanya pun juga benar-benar gimana caranya supaya satu warna tapi bayangannya itu lebih detail daripada yang pohon ini ya itu karena gede poligonalnya kan beda. Dulu ini tadi apa bedanya udah tahu ya. Ini tuh sebenarnya pada saat zamannya adalah cara membuat dulu nih sebelum bisa menciptakan karya animasi 3D yang canggih yang halus banget sampai sekarang bener-bener kayak manusia di mana inget kan ya yang kalau kita nonton Too Furious aduh apa sih Fast and Furious lah itulah pokoknya dan sequel-sequelnya atau seriesnya Paul Walker gitu ya. Walker apa siapa sih? Pokoknya Walker Walker itu kan mohon maaf kan ini ya apa kecelakaan gitu aktornya. Jadi dia nggak bisa main lagi. Akhirnya dibuatlah 3D gitu kan 3D wajahnya dan juga 3D mungkin di bagian lain tapi dimainin sama adeknya tapi wajahnya diganti gitu. Nah itu kan kita udah tahu ya itu teknologi teknologi udah sehalus itu. Nah dulu pada saat pertama kalinya masih kasar. Jadi masih kira-kira kayak gini nih. Nah ternyata ketika apa namanya ada yang menganggap bahwa kok ini kayaknya lucu ya jadi arts gitu jadi ada ini tersendiri akhirnya ini masih sampai sekarang masih sering dipakai nih polygonal design ini supaya menjadi sesuatu yang unik gitu unik pernah ada iklan-iklan yang pakai poligonal ini ya pasti teman-teman juga di sini pada tahu gitu ada iklan yang mengadopsi gaya ini itu dia sejarahnya. Dulu ketika animasi belum bisa halus, masih kasar-kasar, ya udah bentuknya kurang lebih seperti ini dan ternyata dilihat wah artistik nih gitu. Akhirnya diangkatlah jadi gaya polygonal design. Jadi tadi udah dibahas. Terus nih untuk yang geometrik ya nih kita bisa dilihat tadi bedanya tadi tuh ini ini tidak terlalu nah ini kan kayak 3D Bu Vika, iya juga sih, tapi 3D-nya kan 3D bukan yang real bentuknya ya, malah jadi kayak origami gitu kan mungkin dilihat mungkin kok kayak burung sih gitu, tapi tetap bukan burung yang benar-benar realis gitu. Nah ini ya kayak gini-gini nih tuh geometrik disusun gitu, terus bisa membentuk objek, bisa jadi di sini ada pattern nggak ya? Nggak ada ini kali ya tuh belakang-belakang bisa jadi pattern bentuk suatu pola gitu. Oke, ini poligonal yang ini posternya nih tuh nih tetap ya
karena poster itu tujuannya untuk diambil informasinya, diambil pesannya, jadi harus tetap terbaca jelas. Jadi tetap mau mengadopsi gaya apapun, mau bikin desain kayak apapun yang menggunakan langgam seni atau desain tertentu, tetap gimana caranya harus headline kebaca, body text-nya terbaca jelas, body text itu teks yang banyak, terus informasi-informasi tanggal, tahun, venue, tempat, dimana kalau misalnya poster event tetap harus kelihatan. Nah, gaya atau langgam desainnya bisa jadi ilustrasi utama nih, ilustrasi pendukung, atau mungkin ilustrasi hiasan tadi yang misalkan jadi background, tapi tetap harus kelihatan tuh tulisannya meskipun pakai background yang misalkan tadi etnik gitu. Nih udah lagi tuh nih keren ya. Nih udah gini doang nih. Left of PI. Oh ini PI. Saya lupa ya naruh gitu ya. Langgam desain pop artnya sering banget ya dipakai ya. Nih ini di tahun 1900-an gitu ya. Lahir dari ketidakpuasan masyarakat atas anggapan bahwa seni tinggi tidak diperuntukkan untuk kaum miskin, tapi untuk kaum yang kaya. Jadi protes sering ya ada gerakan seni gitu ya itu protes atas sesuatu. Nah, ciri khas pop art adalah penggabungan image serta permainan warna yang berani dan seringkali menggunakan teks berukuran besar dengan stroke yang tebal, ketidakpuasan gitu. Apa namanya dibikin yang heboh gitu. Ini apa namanya reaksi gitu, heboh. Pop art menyajikan kehidupan keseharian masyarakat awam, sesuatu yang telah lama dilupakan dalam dunia seni tinggi. Jadi kalau misalkan dibaca-baca ya tentang seni tinggi itu gitu ya, kan seringnya kan mengusung temanya kalau seni tinggi tuh ya itu lagi gitu kan suatu masterpiece atau apa gitu suatu yang ya apa namanya eh bukan hal yang keseharian. Nah, kalau pop art ini menyajikan kehidupan keseharian masyarakat awam yang bahkan juga adalah yang lagi populer di masyarakat umum, masyarakat banyak pada saat itu apa sih itu suka diangkat sama pop art dulu nih ya waktu di zamannya. Ini poster-posternya uh, WP apa ya? Weda Pop Art Portrait itu kan memang juga mengadopsi gaya pop art nih. Jadi Weda, Pak Weda itu ya menggunakan elemen-elemen pop art dari warnanya, terus juga dari bagaimana cara menggambarkannya gitu, bidang-bidang disusun seperti itu nih. Bisa juga pewarnaannya saja gitu. Jadi udah nggak pewarna aslinya tapi menggunakan warna-warna yang kontras. Coca-Cola juga menggunakan gaya kayak komik kartun Amerikanya Liechtenstein gitu. Jadi kalau misalkan pada sering lihat yang whoops, poops atau duar yang gitu ya, yang kayak komik-komik gitu tuh dulunya yang mempopulerkan itu adalah Roy Lichtenstein. Kalian bisa cari itu. Permainan warna dan teks yang berani dan cenderung vulgar itu tadi heboh dengan ton warna yang merata tanpa gradasi. Seringkali memang pakai warna-warna yang solid ya, nggak gradasi. Eh, Langgam desain, flat design. Ini kan udah ke di sekarang ini ya. Flat kelihatan dari namanya datar. Jadi bentuknya datar, warnanya datar, warna nggak ada gradasi. Kalaupun ada bayangan, bayangannya ngeblok atau bayangannya cuma kayak gini doang nih yang bawah nih. Ya kan ada bayangan dikit begini kan tuh, bener-bener cuma lurus-lurus bayangan gradasi simple atau bener-bener nggak ada gradasi. Terus nih minimalis tanpa adanya efek tiga dimensi, tanpa adanya bevel, tanpa emboss, tanpa shadow, dan efek-efek gradasi lainnya umumnya begitu. Tapi itu tadi kalau misalnya mau pakai bayangan ya it's okay, bayangannya begini gitu. Flat design harus menghasilkan sebuah gambar yang simple, padat, jelas, serta ringan. Nah, dulu sejarahnya intinya sebenarnya pengen dipakai buat ini nih, buat icon-icon simbol, buat UI UX gitu untuk memudahkan pengoperasian dunia digital, dunia gadget seperti ini. Jadi seringnya untuk seperangkat simbol-simbol icon, tapi akhirnya berkembang sekarang menjadi gaya seni ketika menggambarkan sesuatu, untuk mengkomunikasikan sesuatu, atau
menarik perhatian juga bisa menggunakan ini. Tapi seringnya sih untuk ini ya, untuk menginformasikan sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu gitu. Dengan gaya desain flat design ini bisa meminimalisir hal-hal atau mungkin benda-benda atau objek-objek yang tidak yang mengganggu gitu, yang mendistraksi. Semuanya dibikin simple gitu. Ini menyajikan desain dua dimensi yang clean. Clean di sana ada keywordnya clean. Makanya tadi setiap pelanggan seni dan desain punya ciri khasnya sendiri. Kalau flat design itu clean dengan permainan ruang kosong yang luas. Oke, ini ada poster contoh flat design Captain America dibikin flat ya, ini ya, lucu ya. Seperti itu, jadi ada reduksi-reduksi atau bahkan mungkin malah modifikasi, styling, gimana caranya supaya suatu objek jadi flat. Nah, seperti ini nih, ya. Tuh, ini bisa digabung sama, nih lucu banget ya. Nih, ya ampun. Nih, makanan-makanan ini jadi flatnya seperti ini. Nih, kan kita bisa menghilangkan yang tidak berguna, maksudnya yang tidak penting, tidak berguna gitu dari suatu tampilan. Kita memfokuskan aja kepada hal yang penting-penting, tapi di styling flat gitu ya. Nih, reduksi benar. Objek pada pose direduksi dan mengalami stilisasi sampai kepada bentuk tampilan yang paling sederhana, paling flat. Oke, semuanya terima kasih telah menonton tentang langgam seni dan desain. Jadi, dengan pemaparan saya ini, semoga semuanya bisa ngedesain dengan langgam desain. Tadi ya, saya simpulkan dulu nih. Untuk mendesain dengan langgam seni atau desain tertentu, kita lihat dulu karya-karya, artworks, atau bahkan masterpiece yang ada di zamannya dari artis tertentu gitu. Tadi di pop art ada Roy Lichtenstein, ada Andy Warhol. Kita lihat karya-karya mereka gimana sih di zamannya. Terus habis itu kita lihat overall gitu, ngeliat banyak karya. Oh, ciri khasnya begini ya. Lichtenstein yang bikin gaya kayak komik Amerika itu dia pakai struk-struk tebal hitam, terus pewarnaannya begini, bentuk kayak gini gitu kan. Lalu nanti oh, ciri khasnya berarti kalau pop art tuh begitu. Nah, udah ketika saya bikin pop art, saya nih desainer nih mau bikin apa nih? Mau bikin promosi dari suatu brand kah? Apakah brand itu punya panduan brand atau punya personality sendiri? Bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai desain pop art gitu? Kalau nggak bisa ya udah jangan, pilih gaya lain atau mungkin pakai gaya sendiri yang mungkin sudah dipunyai oleh brand tersebut. Kalau misalkan boleh, oh boleh kok pakai gaya pop art, misalkan kata owner gitu kan, kita suka komunikasi sama klien atau owner atau produsen kan dari brand tersebut gitu. Oke boleh, ya pop artnya kita modifikasi lagi. Gimana caranya supaya tetap menciri khaskan brand itu. Jadi applied ya teman-teman, applied, kita memodifikasi atau mengadopsi, tidak harus ngambil plek-plek sama persis, tapi kita tahu ciri khasnya dari bentuk, warna, komposisi seperti apa, kita modifikasi lagi. Yang mau disampaikan apa? Apakah memang sesuai sama gaya di zamannya, atau tadi mau menghasilkan kesan mewah tapi simple pakai art deco gitu. Jadi kita memilih mau menampilkan sesuatu yang tradisional, etnik, ya pakai langgamnya tadi langgam etnik. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya di materi-materi saya yang lainnya.